Kisah sejarah orang jahat dan orang bodoh. Nama Amerika berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Di dunia ini ada berbagai macam orang. Ada yang bodoh, ada yang jahat, ada yang bodoh dan jahat. Demikian pula halnya dengan suatu negara. Misalnya negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah artikel dari netizen barat yang ditekan dalam kolom media yang kurang begitu terkenal, tapi sempat menarik perhatian saya, di mana mungkin bisa berguna dan menginspirasi kita semua. Ketiga negara bajak laut itu sangat jahat. Anda hampir tidak dapat mengatakan perbuatan baik apa yang telah mereka lakukan dalam sejarah manusia. Yang pertama, seringkali dipanggil sebagai preman dunia. Lalu, yang kedua disebut sebagai preman Eropa. Dan yang ketiga adalah preman di Asia. Bisakah Anda membayangkan ketika ketiga preman dunia ini satu dan bekerja sama? Dampak apa yang dibawakan oleh mereka kepada dunia? Jawabannya, mereka telah mengacaukan dunia selama ratusan tahun, mengubah dunia menjadi tumpukan kotoran dan kesengsaraan. Dunia menjadi sangat mengkhawatirkan akibat ulah ketiga negara ini. Artikel tersebut juga menambahkan, ketika saking jahatnya, kelakuan mereka sebaliknya justru terlihat konyol. Seperti contohnya, Paman Sam Amerika Serikat yang menjadi preman hegemoni dunia. Memang tidak ada begitu banyak masalah dengannya, karena preman hegemoni ini juga telah banyak kontribusi dan dunia juga telah terbiasa dulunya. Namun, preman dunia ini sekarang hanya mengandalkan kecurangan, perampokan terhadap kekayaan negara lain, maupun pembunuhan terhadap pemimpin negara yang tidak patuh atau disukai. Serangkaian kejahatan dan praktek buruk yang dilakukan Amerika Serikat selama bertahun-tahun akhirnya menimbulkan kemarahan dan rasa dendam dari negara-negara di dunia. Mereka selain banyak merugikan negara lain, juga tidak lupa merugikan negaranya sendiri, sehingga menjadi orang yang jahat total. Dunia telah lama mengalami rasa pahit akibat ulah Paman Sam. Tampaknya orang Amerika benar-benar tidak peduli dengan kebenaran bahwa di mana ada penindasan, di situ pasti ada perlawanan. Di bawah penindasan sepihak seperti itu, bagaimana sebuah negara seperti mereka dapat menindas seluruh dunia untuk jangka waktu yang sangat lama? Seperti diketahui, industri manufaktur Amerika Serikat telah dikosongkan sejak beberapa dekade yang lalu, karena mereka tidak ingin bekerja keras mendapatkan penghasilan dari upaya industri manufaktur. Mereka ingin cara yang lebih cepat dan santai untuk mencapai hasil akhir. Dengan kekuatan ancaman militernya yang sangat kuat, mereka bergantung pada dolar Amerika Serikat yang dengan mudah dapat menyedot darah dari semua negara di dunia. Mereka mengandalkan adidaya militernya untuk memotong daging di mana-mana, atau membuat film-film Hollywood untuk menumbuhkan dan menciptakan citra elemen pro-Amerika di dunia, mengandalkan badan intelijen CIA untuk menciptakan kekacauan dan kerusuhan di mana-mana, sehingga mereka dapat memanen kekayaan negara lain sesuka hati. Namun, sayangnya, energi dan kekuatan suatu negara sangatlah terbatas. Jika Anda ingin terus menguasai dunia ini dengan memainkan berbagai macam cara kotor, premis utamanya adalah Anda harus memastikan tidak akan pernah ada negara di dunia ini yang berani melawan atau mempunyai kekuatan untuk melawan Anda. Atau Anda harus dapat menjamin Anda akan sangat kuat dan adidaya selamanya. Jadi, pertanyaannya adalah, bagaimana suatu negara imigran seperti Amerika Serikat yang hanya mementingkan kepentingan sepihak, di mana ketika seseorang tidak lagi berguna akan disingkirkan, bisa selamanya menjadi kuat dan tak terkalahkan? Karena Paman Sam sudah terbiasa menjadi jahat terlalu lama. Jadi, semua jenis psikologi gelap seperti keegoisan dan kesombongan telah lama mengakar kuat di bawah alam sadar segelintir keluarga elit orang Amerika. Dan mereka bahkan tidak dapat menyingkirkannya lagi. Kekaisaran Amerika yang menua sekarang secara sengaja ataupun tidak sengaja telah banyak mengungkapkan kebodohan dan kekonyolan. Misalnya, keluarga elit politik teman sekelas George Bush Jr.
Bila mereka masih ingin memainkan peran sebagai macan kertas membuli negara-negara di dunia, pasti sudah kewalahan saat ini. Artikel tersebut juga menekankan bahwa masalah utama Amerika Serikat sebenarnya berada di dalam negeri mereka sendiri dan bukanlah dari luar negeri. Mungkin ada sebagian orang Amerika dapat melihat masalah-masalah tersebut dengan jelas, akan tetapi apa daya mereka? Terus terang, mereka telah dihadapkan dengan kekaisaran besar yang telah benar-benar hancur, dan mereka hanya dapat menyaksikannya menjadi semakin jahat, semakin bodoh, dan akhirnya kolaps. Tidak ada yang bisa melakukan apapun. Yang kedua, preman Eropa. Kerajaan Inggris, the Empire, the sun never sets, yang pernah berjaya. Namun sayangnya kejayaan mereka adalah kejayaan bajak laut. Ratu Inggris juga seorang pemimpin bajak laut wanita. Sejak awal, beliau telah menanamkan benih yang benar-benar buruk. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada yang namanya British gentleman. Misalnya, Inggris menatap semua negara-negara di benua Eropa yang juga memenuhi syarat menjadi bajak laut. Inggris takut mereka akan merampas bisnis mereka, sehingga Inggris merentangkan tangannya melintasi Selat Inggris untuk mengadu-adu dan mengacaukan benua Eropa, supaya tidak ada yang bisa mendominasi dan menyalipnya. Harus diakui, strategi Inggris ini memang sangat bagus. Orang Inggris berpikir, jika saya tidak bisa hidup dengan enak, Anda juga tidak boleh hidup lebih enak dari saya. Akibatnya, hubungan antara Jerman, Perancis, dan Rusia selalu seperti air pasang surut, seperti krisis Ukraina-Rusia saat ini. Setelah Perang Dunia Kedua, kerajaan Inggris menyusut menjadi kerajaan Inggris kecil, walaupun wilayahnya menyusut. Akan tetapi aksi menggali lubang dan mengubur ranjau untuk negara lain tidak menyusut bersama. Inggris yang saat ini tidak lagi kuat, sehingga mereka hanya bisa menjadi pengikut kecil di belakang Amerika Serikat, anak laki-lakinya yang telah menggantikan posisinya dan menjadi superpower. Dengan mengajarkan segala kejahatan kepada putranya, Inggris berharap dapat melindungi dirinya dari badai dan topan. Teori tirai besi dari mantan Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill, langsung membagi dunia kita yang indah menjadi dua kubu, kubu timur dan kubu barat. Boleh dikatakan Winston Churchill telah menjadi pencetus pertikaian manusia tentang ideologi politik. Demi kepentingan egois Inggris sendiri, seluruh dunia tercabik-cabik. Akibatnya, karma datang mencari Inggris. Kaum elit politik Inggris semakin tidak berbobot bila dibandingkan dengan setiap generasi sebelumnya. Sampai akhirnya mereka tidak bisa lagi bermain di dalam Uni Eropa dan terpaksa harus Brexit. Ini adalah suatu hal yang sangat konyol. Setelah Brexit, banyak warga bajak laut Ratu Inggris masih tidak tahu apa yang dimaksud dengan Brexit. Mengapa Inggris harus keluar dari Uni Eropa dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa IQ nasional warga Inggris secara keseluruhan ibarat hutang biaya air dan listrik yang menunggak. Tambah artikel tersebut. Bagaimana dengan Jepang, preman di Asia? Negara di Asia ini telah membawa bencana yang tak ada habisnya ke dunia, terutama negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Sejak transformasinya dari bajak laut, Jepang menjadi salah satu kekuatan dunia. Kejahatan Jepang tertulis di dalam tulang Kaisar Jepang dan keturunannya. Setiap kali pedang samurai mereka diayunkan, itu adalah kutukan yang diayunkan oleh bajak laut Jepang ke dunia luar. Meskipun telah berulang kali diajarkan oleh kenyataan pahit seperti pemboman Hiroshima dan Nagasaki, namun bangsa Yamato yang mengklaim sebagai satu-satunya protos dari manusia di bumi tidak akan pernah ada pengakuan atau pertobatan atas semua dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Mereka bahkan mencoba menghapuskan sejarah hitam mereka dengan mengubah mata pelajaran pendidikan sejarah mereka. Air limbah nuklir Fukushima yang dibuang ke lautan bukan hanya mencemari dunia, tetapi juga membawa dampak pencemaran nuklir yang sangat serius bagi orang Jepang sendiri. Ini dikarenakan genetik jahat telah berakar mendalam di dalam diri mereka sendiri. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa peduli dengan warga negara lain? Pepatah mengatakan,
kejahatan ekstrim telah mengakibatkan suatu kebodohan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!